Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir di webinar kita pada hari ini, yaitu udah webinar ke-10 ya. Jadi pada malam hari ini, alhamdulillah kita sudah dihadiri juga oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, pastinya, yaitu Kak Eke. Nanti akan kita berikan ini ya kesempatan untuk Kak Eke untuk memperkenalkan dirinya. Baik, untuk itu kita mulai ya, kita akan perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini. Saya akan kenalkan. Oke, pemateri kita pada malam hari ini yaitu adalah Kak Zakia Ike ya, SGZ MSc. Beliau adalah seorang public health yang aktif dalam riset dari nutrisi riset spesialis. Oke. Kak Ike ini tinggal di Jakarta. Nomor handphonenya udah juga ada di screen-nya saya. Oke. Kak Ike lahir di bulan Februari tahun 1990, tanggal 12. Tentunya di Indonesia ya. Oke. Dulunya Kak Eke sekolah di SMA 94 Jakarta, itu lulusan tahun 2018 dan melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, yaitu mengambil jurusan public health. Itu lulusan tahun 2012. Wah, tahun 2012 saya masih SMA ini, Kak. Ngambil peminatan gizi. Nah, selanjutnya Kak Eke melanjutkan kuliahnya di Wageningen University di The Netherlands. Ternyata Kak Eke ini luar biasa sekali ya, banyak lulusan dari luar negeri juga. Tentunya kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kita. Ini dia penelitian-penelitian yang pernah dan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Kak Eke. Dan saat ini Kak Eke berada di Center of Indonesia Strategy Development in Division. Bentar. Oke. Dan tentunya sangat berkaitan sekali dengan materi kita pada malam hari ini mengenai SDGs ya. Tentunya Kak Eke mengetahui sekali tentang SDGs. Nah, selanjutnya banyak kegiatan-kegiatan training yang Kak Eke lakukan dan juga aktivitas komunitas-komunitas dari Kak Eke. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan nanti mungkin lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Kak Eke. Mungkin itu dulu yang bisa kita lihat dari Kak Eke. Udah siap Kak teman-teman untuk mendengarkan materi dari Kak Eke? Oke, udah bisa dengar suara saya? Kayaknya terputus. Oke, Kak Eke? Ya, halo. Bisa. Oke. Kedengeran nggak? Kedengaran Kak, kedengaran. Oke, Ini... selanjutnya saya kasih waktu kepada Kak Eke untuk menyampaikan materinya 20 menit dari sekarang. Kepada Kak Eke saya persilahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Farah dan teman-teman Jago Preventif. Perkenalkan, saya Zakia Eke, tapi biasa dipanggil Eke. Saat ini saya bekerja di Center for Indonesian Strategic Development Initiative atau CISDI. Kalau teman-teman Kesmas tahu Pencerah Nusantara mungkin. Jadi dulunya saat MDGs sebelum 2015, kantor kami adalah kantor utusan khusus Presiden untuk MDGs.
Tapi setelah MDG selesai di tahun 2015, kami bertransformasi menjadi NGO bernama CISDI dengan salah satu proyek yaitu Pencerahan Nusantara, yaitu pengiriman tenaga kesehatan team base di daerah bermasalah kesehatan di Indonesia. Saat ini saya menjadi researcher, saya menjadi koordinator research and development di CISDI untuk program-programnya CISDI, dan saat ini saya tergabung di Iluni UI, Iluni Gizi UI, bagian keilmuan. Nah, mungkin kita bisa masuk ke materinya kali ya. Kedengeran kan ya? Ya, kedengaran Kak. Oke, ini maaf di luar tuh lagi ada acara. Jadi mohon maaf ya kalau suara dari luar kedengeran. Oke, kita langsung masuk materinya aja ya. Udah kelihatan slide-nya? Oke. Kelihatan? Kelihatan Kak? Ya. Kita mulai aja ya. Jadi kita akan diskusi tentang SDGs. Kalau teman-teman dulu tahu MDGs, Millennium Development Goals. Nah, sejak 2015 itu si SDGs bertransformasi menjadi, si MDGs bertransformasi menjadi SDGs. Sebenarnya cuma beda M sama S, tapi ternyata bedanya sangat signifikan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, SDGs itu tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Nah, TPB ini dimulai di tahun 2015 ketika UN General Assembly atau Sidang Umum PBB. Jadi ditetapkanlah bahwa ternyata SDGs itu kan selesai di tahun 2015 ya, dengan 8 tujuan. Terus kita butuh ternyata setelah dievaluasi MDGs itu unfinished agenda, masih banyak pencapaian MDGs yang harusnya bisa ditingkatkan gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ada usulan dari negara-negara yang ikut di Sidang Umum PBB tentang Sustainable Development Goals. Jadi goals ini adalah kelanjutan dari MDGs. Bedanya apa? Jadi sebenarnya si SDGs ini adalah penyempurnaan MDGs dari segi dia itu lebih komprehensif. Bayangkan teman-teman yang dulu goalnya cuma 8, dia sekarang bertransformasi menjadi 17 goals. Dan juga kalau yang dulu sedikit, misalkan cuma ngurusin manusia atau lebih targeted ke negara-negara underdeveloped, misalkan negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang, sekarang SDGs itu mencakup semua hal gitu. Nah, dia itu lebih komprehensif, melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal, terus memperluas sumber pendanaan. Jadi kalau dulu hanya berfokus pada pendanaan pemerintah, nah di SDGs ini membuka keran pendanaan yang lebih banyak dari sektor NGO, misalkan bisa ikut dalam pencapaian SDGs, terus juga dari sektor private, jadi sifatnya lebih terbuka. Terus juga ada semboyan yang di SDGs itu inklusif, jadi no one left behind. Jadi sebisa mungkin semua orang, semua sektor itu terlibat dalam pencapaian SDGs. Dan juga melibatkan pemangku kepentingan. Jadi ada pemerintah, ada LSM, terus ada bisnis, ada akademisi. Pokoknya semuanya ikut di situ. Terus juga semuanya itu targetnya zero goal, menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator. Jadi kalau nanti teman-teman lihat, kalau indikator terkait stunting, terkait gizi, misalkan zero hunger. Terus indikator terkait kemiskinan, misalkan zero poverty.
dan juga ada step by step-nya lebih detail, lebih jelas. Nah, ini dari MDGs, dia bertransformasi menjadi SDGs. Nah, apa sih sebenarnya si SDGs ini? SDGs ini 17 goalnya SDGs. Yang pertama, bisa dilihat di sini, ini tanpa kemiskinan. Ini untuk menurunkan angka kemiskinan. Terus ini juga tanpa kelaparan, zero hunger. Jadi di sini ada angka stunting, di sini ada angka malnutrisi, di sini ada angka tentang food safety. Lalu di sini yang emang anak FKM nih biasanya bidangnya itu health and well-being, kehidupan sehat dan sejahtera. Di sini ada angka HIV/AIDS, ada pencapaian tuberkulosis dan lain-lain, sistem kesehatan di sini. Lalu ada juga pendidikan berkualitas. Jadi ini masih sama kayak MDGs. Terus di sini ada kesetaraan gender equality, sejauh mana wanita itu bisa terlibat aktif dalam pembangunan. Dan juga ini ada air bersih dan sanitasi yang layak. Tentunya indikator ini berhubungan banget dengan kesehatan. Lalu ada energi bersih dan terjangkau. Lalu ada pekerjaan layak dalam pertumbuhan ekonomi. Ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Ada berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, dan kemitraan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini mencakup semua ya. Jadi mulai dari yang di laut dipikirin di sini, gimana keberlanjutan ekosistem laut, terus darat juga hutan, gimana lingkungan alam, dan juga di sini tentang perdamaian. Terus ada tentang perubahan iklim juga, terus ada tentang kemitraan. Jadi di sini nggak cuma tentang kesehatan dan pendidikan, tapi di sini juga lintas agenda ya, mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi, masuk. Nah, kalau dilihat, kalau kita dibagi, itu ada beberapa pilar di SDGs. Jadi, yang tadi, SDGs ini ada 17 goal yang tadi. Nah, nanti dari satu goal, misalkan health and well-being yang nomor 3, yang hijau itu. Nah, dia itu punya beberapa target tuh. Tuh, misalkan kalau di zero hunger, tanpa kelaparan, misalkan targetnya adalah menurunkan angka stunting, menurunkan angka malnutrisi, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi misalkan. Nah, ini ada di targetnya. Jadi, setiap goal itu yang tadi 17 itu punya masing-masing target. Dan juga dari target itu diturunkan menjadi indikator. Nah, ini pembagiannya yang berbicara tentang sosial itu ada 5 target. Yang pertama itu SDGs. Pokoknya SDGs awal-awal dari 1 sampai 5 itu berbicara tentang pembangunan sosial. Nanti kalau misalkan teman-teman yang nanti bekerja di development, di bidang pembangunan, ini makanannya sehari-hari. Misalkan kayak no poverty, itu ada 7 target, 12 indikator. Terus tanpa kelaparan itu ada 8 target, 14 indikator. Kesehatan banyak banget nih, kesehatan ada 26 indikator. Terus pendidikan ada 10 target, 11 indikator. Lalu gender itu ada 9 target, 14 indikator. Ini juga berhubungan, selain pilar pembangunan sosial, ada juga pilar pembangunan ekonomi. Jadi ada 5 goalnya di sini yang tadi, mulai dari industri,
dari SDGs 7 sampai 17. Itu yang tadi teman-teman kalau lihat di sini, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, kesenjangan, kemitraan. Nah, ini di pilar pembangunan ekonomi. Nah, tadi juga yang kayak avatar, ada darat, laut, itu di pilar pembangunan lingkungan. Itu mulai dari sanitasi sampai ekosistem darat. Lalu ada juga pilar pembangunan hukum dan tata kelola, good governance, itu ada yang ada burung merpatinya, nomor 16 tentang perdamaian. Nah, terus ini kan goalnya melangit ya. Jadi bisa nggak sih misalkan dunia tanpa kelaparan, dunia tanpa kemiskinan, dunia semuanya damai, kan itu kayak capaian yang kalau kita selintas mikir mungkin, wah masa sih bisa kayak gitu. Nah, katanya tujuan itu adalah mimpi yang bertanggal. Nah, jadi sebenarnya kapan sih SDGs ini kira-kira selesai? Kalau MDGs selesai di 2015, SDGs itu selesai nanti di 2030. Nah, bayangin nanti saat 2030, teman-teman usia berapa nih? Dan sedang di posisi apa? Siapa tahu nanti malah teman-teman yang akan menjadi aktor-aktor yang meningkatkan capaian SDGs Indonesia. Gitu.